Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Trifarus Hidayati dari kelas 1D Magister Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menyampaikan tugas tentang filsafat ilmu yang berjudul Studi Kasus Pengembangan Teknologi Virtual untuk Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Mobile Application Calling (APPS) untuk kemudahan aksesibilitas terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana upaya membentuk kemandirian anak berkebutuhan khusus atau ABK melalui penguatan orang tua dan keluarga ABK yang menjadi prioritas penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi ABK untuk hidup bersama, berdampingan dengan masyarakat. Yang kedua, bagaimana penerapan sumber belajar atau learning source melalui pengembangan teknologi virtual yang paling efektif untuk menangani anak berkebutuhan khusus atau ABK? Oke. Dari permasalahan tersebut kita akan menemukan yang namanya solusi. Nah, solusi yang dari permasalahan pertama yaitu dengan melakukan perluasan kemudahan aksesibilitas terhadap pelayanan umum, kebijakan lingkungan yang ramah, dan perkembangan teknologi informasi menjadikan ABK menjadi individu yang bermanfaat sebagaimana mestinya. Nah, di sini bertujuan untuk melakukan perluasan dalam peningkatan pelayanan ABK. Sebuah organisasi yang berkecimpung dalam pelayanan ABK membutuhkan dukungan yaitu berupa pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. Dari permasalahan yang kedua kita dapat menemukan solusi bahwa pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dilakukan dengan merancang dan membangun sistem yang diberikan nama Calling APPS berbasis Android. Nah, di sini akan membangun sistem informasi yang dapat digunakan untuk media pencarian sekolah bagi para orang tua ABK yang di dalamnya terdapat fasilitas pencarian berdasarkan golongan, jenjang, dan fasilitas masing-masing sekolah. Oke. Nah, slide selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penjelasan filsafat. Nah, pada penjelasan filsafat ini terbagi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Nah, di sini saya mengambil materi tersebut berdasarkan dari bukunya Jalaluddin pada tahun 2012. Penjelasan pertama, kita akan membahas tentang ontologi. Nah, ontologi yang berarti ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Nah, pada penelitian ini yang termasuk dari ontologi yaitu penelitian ini membahas tentang pengembangan mobile aplikasi Calling APPS yang dapat menjembatani kebutuhan dari organisasi peduli ABK yang meliputi relawan, orang tua, pengelola organisasi, dan masyarakat umum. Penjelasan filsafat yang kedua yaitu mengenai epistemologi, yang artinya pengetahuan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti cara memperoleh, menangkap, dan mengetahui. Nah, di dalam penelitian ini yang termasuk epistemologi adalah yang pertama, tahap investigasi awal. Berikut penjelasannya. Oke. Di dalam tahap investigasi awal terdiri dari tabel 1 yang mengandung hasil analisis oleh pengguna yang terdiri dari jenis sistem yang digunakan, frekuensi penggunaan, pentingnya kebutuhan, struktur tugas, interaksi sosial, dan pelatihan dasar. Nah, di tabel yang kedua yaitu tentang kebutuhan data pengguna. Di sini
yang termasuk pengguna tadi adalah relawan, orang tua, pengelola, organisasi, dan masyarakat umum. Nah, kebutuhan data ini termasuk kita akan memperoleh data relawan, data ABK, data produk kreasi, dan data kegiatan, dan lain sebagainya. Ke. Tahap yang kedua adalah tahap rancangan aplikasi. Nah, di sini sebelumnya kita akan melogin dulu dan meregistrasi mobile aplikasi tersebut. Nah, yang pertama login dan registrasi. Ini terdiri dari user atau pengguna dan juga pengelola. Di dalam user terdapat relawan, masyarakat umum, dan orang tua ABK. Nah, di relawan ini kita akan menemukan data penemuan ABK. Kemudian di masyarakat umum kita akan mendapatkan donasi, dan di orang tua ABK kita mendapatkan daftar masalah, kemudian bagaimana solusinya dan atau rekomendasi penyelesaian. Nah, data tersebut akan masuk ke dalam mobile aplikasi yang memberikan notifikasi kepada user pengelola. Nah, menemukan tentang data kegiatan dan data karya atau produk. Nah, kemudian akan tersusun ke laporan-laporan dan akan masuk ke dalam mobile aplikasi tersebut. Ke. Tahap yang ketiga adalah tahap penyusunan aplikasi. Nah, langkah-langkah mengakses Goling APPS ini adalah yang pertama. Tahap ketiga adalah tahap penyusunan aplikasi. Nah, berikut adalah langkah-langkah mengakses Goling APPS. Yang pertama, setiap user baru melakukan registrasi dan login untuk membuka aplikasi. Yang kedua, user relawan dapat menginputkan temuan terhadap data penemuan ABK, dan data ini kemudian diolah dan dapat digunakan oleh user lainnya. Yang ketiga adalah user masyarakat umum dapat menggunakan atau aplikasi ini jika mereka hendak memberikan donasi. Selain itu juga dapat mengakses informasi secara umum terkait dengan ABK, produk dihasilkan, dan juga informasi kegiatan. Yang keempat, user orang tua ABK dapat memanfaatkan fasilitas konsultasi online terhadap masalah yang mungkin timbul dalam keseharian mengasuh ABK. Dan yang kelima adalah pengelola sebagai super user dapat mengelola semua data yang dibutuhkan oleh semua user. Selanjutnya adalah tahap tes, evaluasi, dan revisi. Nah, bisa kita lihat pada hasil dari UIQ untuk Goling APPS, yaitu di diagram batang yang tersedia di slide tersebut. Hasil penyebaran UIQ-nya adalah indikator yang pertama, yaitu daya tarik. Daya tarik ini hasilnya adalah excellent yang rata-ratanya 2,23. Kemudian kejelasan. Kejelasan ini rata-ratanya atau MEN 1,78 yang hasilnya adalah good. Yang ketiga adalah efisiensi yang rata-ratanya 2,45 yang hasilnya adalah excellent. Selanjutnya ketepatan yaitu 2,20 hasilnya juga excellent. Stimulasi yang rata-ratanya 1,88 hasilnya adalah excellent. Dan yang terakhir adalah kebaruan yang minyak adalah 2,32 yang hasilnya excellent. Penjelasan filsafat yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam penelitian ini aksiologinya adalah yang pertama dari hasil penyebaran UIQ atau User Experience Questionnaire yang didapatkan hasil dari 5 dari 6 indikator ini menunjukkan hasil excellent, sedangkan 1 indikator adalah menunjukkan hasil good. Dengan demikian masih dibutuhkan pelatihan lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan atau pengoperasian Goling APPS kepada pengguna.
Ga. Nah, kesimpulan dari penelitian yang sudah kita bahas tadi adalah bahwa mobile aplikasi Goling APPS sangat membantu dan memudahkan untuk mengaksesibilitasi pelayanan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Namun, dari hasil penyebaran UIQ tadi, mobile aplikasi masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan atau pengoperasian Goling APPS kepada pengguna. Ga. Berikut adalah sumber belajar yang telah saya buat dari berbagai sumber. Ga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.